Om Swastiastu, perkenalkan saya Idewa Agung Darmayanti dengan NIM 2415091035 dari kelas SI2 IKI. Jadi di sini saya akan memaparkan pembahasan soal esai UAS Agama Hindu. Baik, langsung saja ke nomor 1, yaitu pertanyaannya, jelaskan pengertian Trikaya Parisuddha dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Trikaya Parisuddha berasal dari tiga kata Sanskerta, yaitu tri berarti tiga, kaya berarti perbuatan atau tindakan, Parisuddha berarti yang disucikan. Jadi, Trikaya Parisuddha secara harfiah berarti tiga perbuatan yang disucikan. Tiga perbuatan tersebut meliputi yang pertama yaitu manacika. Manacika berarti berpikir yang baik. Nah, contoh penerapannya yaitu tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, memiliki niat tulus dalam membantu, dan berusaha berpikir positif dalam menghadapi masalah. Yang kedua ada manacika, yang berarti berkata yang baik. Contoh penerapannya yaitu menghindari berkata kasar, menyakiti atau memfitnah, memberi nasihat yang bagus dengan sopan, serta mengucapkan terima kasih dan maaf dengan tulus. Yang ketiga yaitu ada kaike. Kaike berarti berbuat yang baik. Contoh penerapannya yaitu membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Lanjut ke nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan Trihita Karana, berikan masing-masing contohnya dalam kehidupan nyata. Jadi, kata Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana Tri berarti tiga, Hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, Karana berarti penyebab. Jadi, Trihita Karana berarti tiga penyebab utama terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Nah, berikut tiga aspek dalam Trihita Karana, yaitu yang pertama ada parayangan. Parayangan memiliki makna kewajiban spiritual dan rasa bakti manusia kepada Sang Pencipta, atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Contohnya yaitu melakukan sembahyang secara rutin di pura atau tempat ibadah, mengikuti upacara keagamaan seperti galungan dan kuningan, serta menjaga kesucian dan kebersihan tempat ibadah. Yang kedua ada pawongan. Pawongan maknanya mewujudkan kehidupan sosial yang rukun, penuh kasih, dan gotong royong yang berarti hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Contohnya itu menolong tetangga yang mengalami kesulitan, aktif dalam kegiatan banjar atau desa, menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang ketiga ada pelemahan. Pelemahan maknanya merawat dan melestarikan alam sebagai sumber kehidupan, yang berarti hubungan harmonis antar manusia dengan lingkungan. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah rumah tangga secara bijak, serta mengikuti tradisi adat seperti nyempi yang memberi waktu istirahat bagi alam. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu uraikan makna simbolis dari Pancamahabhuta dalam ajaran filsafat Hindu. Dalam ajaran filsafat Hindu, Pancamahabhuta adalah 5 unsur dasar pembentuk alam semesta dan tubuh manusia. Konsep ini sangat penting karena menggambarkan hubungan antara makrokosmos atau alam semesta dan mikrokosmos atau tubuh manusia yang harus dijaga agar tetap seimbang dan harmonis. Panca berarti 5, Maha berarti agung, Bhuta berarti unsur atau elemen. Jadi Panca Maha Bhuta berarti 5 unsur agung pembentuk kehidupan. Nah, kelima unsur tersebut ada yang pertama ada akasa atau ether atau ruang. Nah, makna simbolisnya melambangkan ruang tempat semua unsur lain berada. Ia adalah media komunikasi dan persebaran suara atau frekuensi. Nah, dalam tubuh manusia, akasa ini representasi dari rongga tubuh, saluran pencernaan, dan telinga. Dalam alam, akasa merupakan langit, ruang antar bumi dan benda langit atau kehampaan. Lanjut yang kedua ada bayu atau udara. Makna simbolisnya itu melambangkan gerak dan kehidupan. Bayu adalah kekuatan yang menghidupkan. Dalam tubuh manusia, bayu merupakan pernapasan, detak jantung, dan aliran energi atau prana. Dalam alam, bayu merupakan angin, atmosfer, udara yang bergerak. Nah, lanjut ke unsur yang ketiga yaitu teja atau api atau cahaya. Jadi makna simbolisnya yaitu melambangkan energi, panas, dan transformasi. Tubuh manusia
Teja berarti metabolisme, panas tubuh, dan penglihatan. Dalam alam, teja merupakan matahari, kilat, api, cahaya. Unsur keempat ada apa? Itu air. Makna simbolisnya mengelambangkan kesuburan, kelenturan, dan penyuci. Air adalah unsur kehidupan yang membersihkan dan mengalirkan energi. Dalam tubuh manusia, air merupakan darah, cairan tubuh, dan air mata. Dalam alam, air merupakan sungai, laut, hujan, dan danau. Unsur kelima yaitu pertiwi atau tanah. Makna simbolisnya melambangkan stabilitas, keteguhan, dan kekuatan fisik. Unsur ini bersifat padat dan menopang. Dalam tubuh manusia, pertiwi merupakan tulang, daging, otot, dan organ tubuh lainnya. Dalam alam, pertiwi merupakan bumi, tanah, batu, dan gunung. Baik, lanjut ke soal keempat, yaitu jelaskan perbedaan antara wasana dan punarbawa, serta hubungan keduanya dengan hukum karma. Karma wasana berasal dari dua kata, yaitu karma, perbuatan baik atau buruk, dan wasana, bekas atau kecenderungan yang tertinggal. Jadi, karma wasana adalah jejak atau kecenderungan batin yang tertinggal akibat dari tindakan karma seseorang di kehidupan sebelumnya. Ia mempengaruhi kepribadian, kecenderungan, bakat, serta watak seseorang dalam kehidupan sekarang. Sedangkan punarbawa adalah proses kelahiran kembali atau reinkarnasi ke dalam kehidupan baru setelah kematian, di mana punar berarti kembali dan bawa artinya menjadi eksistensi kelahiran. Hubungan antara keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum karma. Hukum karma menyatakan bahwa setiap tindakan akan menimbulkan akibat. Nah, karma wasana adalah bentuk terekamnya akibat karma pada tingkat batin, sedangkan punarbawa adalah manifestasi lahiriah atau fisik dari akibat tersebut. Dengan kata lain, seseorang lahir kembali atau punarbawa dalam bentuk dan keadaan tertentu karena dibentuk oleh karma yang melekat dalam dirinya melalui wasana. Jadi, karma adalah penyebab, karma wasana adalah penyimpan jejak, dan punarbawa adalah kelahiran kembali sebagai hasil akhirnya. Soal kelima yaitu sebutkan dan jelaskan 3 unsur penting dalam pelaksanaan yajna menurut agama Hindu. 3 unsur penting yajna menurut agama Hindu ialah yang pertama ada daksina. Daksina adalah persembahan berupa dana, materi atau sarana lain yang dipersembahkan dalam upacara yajna. Daksina melambangkan ketulusan dan kesiapan seseorang untuk memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan atau sebagai bagian dari pelaksanaan ritual. Daksina biasanya diberikan kepada sulinggi atau pendeta untuk disertakan dalam banten atau persembahan. Nilai dari daksina tidak terletak pada jumlahnya, tetapi pada keikhlasan dan niat yang menyertainya. Yang kedua ada wastu. Wastu adalah segala jenis sarana atau perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan yajna. Ini mencakup tempat suci, alat-alat upacara, banten atau sesajen, dan simbol-simbol suci lainnya. Wastu berfungsi untuk menyelaraskan suasana lahiriah agar yajna dapat berlangsung dengan tertib, suci, dan penuh makna. Penataan wastu yang baik mencerminkan ketertiban dan keharmonisan yang selaras dengan nilai-nilai dharma. Yang ketiga ada upakara. Upakara adalah bentuk ritual atau sarana persembahan spiritual yang disusun secara simbolis dalam bentuk banten atau sesajen. Upakara merupakan wujud nyata dari bakti atau pengabdian umat kepada Tuhan dan kekuatan suci lainnya. Di dalam upakara tergantung makna simbolis yang mendalam. Misalnya, bunga melambangkan kesucian. Upakara juga merupakan alat untuk menjaga komunikasi rohani antar manusia dengan unsur spiritual di alam semesta. Selanjutnya soal ke-6 yaitu apa yang dimaksud dengan catur purusa arta. Jelaskan bagaimana keseimbangan keempat dapat membawa kebahagiaan hidup. Nah, catur berarti 4, purusa berarti manusia, dan arta berarti tujuan atau makna. Jadi, catur purusa arta adalah 4 tujuan hidup yang harus dijalani secara seimbang agar manusia mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, baik di dunia maupun secara spiritual. Nah, bagiannya yaitu yang pertama ada dharma. Dharma berarti kebenaran, moral, dan kewajiban. Ini menjadi dasar hidup yang benar, jujur, adil, dan taat aturan. Yang kedua ada arta. Arta berarti kesejahteraan materi. Mencari nafkah,
dan hidup layak dengan cara yang benar, tidak serakah dan tetap etis. Yang ketiga ada kama. Kama kesenangan dan cinta. Menikmati hidup, cinta, seni, kebahagiaan selamanya tidak melanggar dharma. Keempat ada moksa. Moksa berarti pembebasan spiritual. Tujuan akhir bebas dari siklus kelahiran dan kematian, yaitu menyatu dengan Tuhan. Nah, keseimbangan keempatnya penting. Tanpa dharma, arta, dan kama bisa menjerumuskan. Tanpa arta dan kama, hidup bisa kering. Dan tanpa moksa, hidup tidak memiliki arah rohani. Menjalani keempatnya dengan seimbang membawa kehidupan yang utuh, bahagia, dan damai. Baik, selanjutnya soal ketujuh, yaitu jelaskan makna dan tujuan dari pelaksanaan upacara manusiawiatnya dalam kehidupan masyarakat Hindu. Manusia yatnya adalah salah satu dari 5 jenis yatnya dalam ajaran agama Hindu, yang khusus dipersembahkan untuk kepentingan dan kesucian kehidupan manusia itu sendiri. Kata manusia berarti manusia, dan yatnya berarti persembahan suci atau pengorbanan. Jadi manusia yatnya memiliki makna sebagai bentuk penghormatan dan penyucian terhadap setiap tahapan penting dalam kehidupan manusia, mulai dari dalam kandungan hingga akhir hayat. Upacara ini mencerminkan kepedulian spiritual terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, dan rohani seseorang. Jadi tujuan utama dari manusiatnya yaitu untuk menyucikan perjalanan hidup manusia dari lahir sampai mati. Yang kedua itu memberikan perlindungan dan keselamatan secara niskala atau spiritual dalam setiap tahapan kehidupan. Yang keempat yaitu menyeimbangkan kehubungan antara manusia dengan dirinya, sesama, dan alam agar terhindar dari penderitaan dan gangguan rohani. Yang keempat yaitu mendukung membentuknya karakter dan spiritual sejak kecil hingga dewasa. Nah, pelaksanaan manusia ini bukan sekadar ritual, tetapi merupakan bentuk perhatian spiritual terhadap pertumbuhan manusia. Dengan melaksanakannya, masyarakat Hindu berharap dapat menciptakan generasi yang suci secara lahir batin, selaras dengan ajaran Dharma, dan harmonis dalam kehidupan. Nah, selanjutnya soal ke-8 yaitu uraikan pengertian dan fungsi pura dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Dalam kehidupan umat Hindu, pura bukan hanya sekedar bangunan tempat ibadah, tetapi merupakan simbol hubungan sakral antara manusia dengan Tuhan, leluhur, dan kekuatan alam. Pura dibangun sesuai konsep kosmologi Hindu dan sering berada di tempat-tempat strategis secara spiritual, seperti pegunungan, pantai, sumber air, dan tengah desa. Jadi fungsi pura dalam kehidupan umat Hindu yaitu tempat pemujaan kepada Tuhan dan manifestasinya. Yang kedua yaitu sarana penyucian diri dan rohani. Yang ketiga pusat kehidupan sosial dan budaya. Yang keempat ada wujud rasa syukur dan penghormatan kepada alam lain. Soal ke-9 yaitu apa arti penting Saraswati Day dalam dunia pendidikan Hindu. Bagaimana perayaan ini memberi inspirasi bagi pelajar. Nah, jadi Saraswati Day adalah hari suci umat Hindu untuk menghormati Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan. Dalam dunia pendidikan, hari ini sangat penting karena mengajarkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang suci dan harus dihormati. Bagi pelajar, Saraswati Day menginspirasi untuk belajar dengan niat yang tulus, menghormati buku dan guru, menjaga kesucian pikiran, serta menuntut ilmu, menjadikan pengetahuan sebagai jalan menuju kebaikan dan kebijaksanaan. Jadi perayaan ini menanamkan semangat bahwa belajar bukan sekadar mencari nilai, tetapi juga jalan mendekatkan diri pada kebenaran dan dharma. Baik, soal ke-10 yaitu jelaskan perbedaan antara pancayatnya dan dewayatnya, serta sebutkan contoh pelaksanaannya masing-masing. Nah, pancayatnya adalah 5 jenis yatnya yang mencakup keseluruhan hubungan spiritual dan sosial manusia. Tujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, sesama, leluhur, alam, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan dewayatnya adalah salah satu dari 5 jenis pancayatnya yang khusus dipersembahkan kepada Tuhan, atau ide Sang Yang Widiwasa, dan para dewa sebagai wujud bakti dan penghormatan. Nah, contoh dewayatnya yaitu yang pertama yaitu persembahan di pura pada hari raya, misalnya Galungan dan Kuningan. Yang kedua yaitu melaksanakan upacara piodalan. Yang ketiga sembahyang harian dengan banten canang. Selanjutnya itu contoh pancayatnya secara keseluruhan. Dewayatnya contohnya persembahyang di pura. Pitriyatnya contohnya upacara ngaben atau nyekah untuk roh leluhur. Resiyatnya contohnya persembahyang kepada pendeta seperti mawiwid dan madikse. Yang manusiayatnya contohnya upacara potong gigi pernikahan dan nelubulanin.
Buteyatnya contohnya persembahan untuk keseimbangan alam seperti caru atau pecaruan. Baik, lanjut untuk soal ke-11. Uraikan pengertian ahimsa sebagai bagian dari ajaran Dharma dan berikan contoh sikap ahimsa dalam kehidupan sosial. Ahimsa adalah ajaran Dharma yang berarti tidak menyakiti atau tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara pikiran. Nah, ini mencakup sikap penuh kasih, toleransi, dan menghindari tindakan yang merugikan makhluk lain. Contoh sikap ahimsa dalam kehidupan sosial yaitu tidak membuli atau menghina orang lain, menyelesaikan konflik dengan damai, bukan kekerasan, menjaga lingkungan dan tidak merusak alam, menolong sesama tanpa pamrih. Nah, ahimsa mengajarkan hidup selaras dengan makhluk lain dan menjalani dharma dengan kasih sayang. Baik, lanjut ke soal 12, yaitu jelaskan makna filsafat tatvamasi dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tatvamasi artinya engkau adalah aku atau aku adalah engkau. Ini ajaran filsafat Hindu yang mengajarkan bahwa semua makhluk hidup memiliki hakikat ilahi yang sama, sehingga kita harus saling memahami, menghormati, dan tidak menyakiti. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Tolong-menolong antar warga tanpa diskriminasi, tidak korupsi karena merugikan orang lain, bersikap adil dan empati dalam mengambil kebijakan. Nah, tatvamasi membentuk dasar toleransi, persatuan, dan empati dalam kehidupan sosial dan bernegara. Baik, selanjutnya soal 13, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 guna atau triguna dalam ajaran Samkhya dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Nah, triguna dalam ajaran Samkhya adalah 3 sifat dasar alam atau praktik yang memengaruhi watak perilaku manusia. Nah, yaitu yang pertama ada satwam. Satwam yaitu sifat kebaikan, jernih, bijaksana. Pengaruhnya orang yang tenang, jujur, berpikiran jernih, dan penuh kasih sayang. Yang kedua yaitu rajas. Rajas sifat aktif, ambisius, dan penuh hasrat. Pengaruhnya orang yang giat, suka tantangan tetapi mudah gelisah dan emosional. Yang ketiga yaitu tamas, berarti sifat malas, bodoh, dan gelap. Pengaruhnya orangnya pasif, kurang semangat, mudah putus asa. Nah, ketiganya ada dalam diri manusia. Keseimbangan triguna menentukan kualitas pikiran dan tindakan seseorang. Lanjut ke soal 14, yaitu apa yang dimaksud dengan asubha karma dan bagaimana cara menghindarinya menurut ajaran agama Hindu. Asubha karma adalah perbuatan buruk atau tidak suci yang menimbulkan penderitaan dan karma negatif, seperti mencuri, membunuh, berbohong, atau berkata kasar. Cara menghindari menurut ajaran agama Hindu yang pertama, menjalankan dharma atau hidup sesuai kebenaran dan kewajiban. Menerapkan Trikaya Parisuddha, itu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Bergaul dengan orang bijak dan mengikuti ajaran suci. Melatih pengendalian diri lewat sembahyang, yoga, dan meditasi. Yang kelima, yaitu menghindari asubha karma, berarti memilih jalan hidup yang bersih, damai, dan selaras dengan nilai spiritual. Selanjutnya, soal 15, yaitu jelaskan pentingnya pengendalian diri atau indriya nigraha dalam kehidupan spiritual seorang umat Hindu. Indriya nigraha adalah pengendalian diri terhadap panca indera agar tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Dengan mengendalikan panca indera, seseorang dapat menjaga kesucian lahir batin, tidak mudah terpengaruh oleh hawa nafsu, serta tetap fokus pada tujuan hidup yang benar menurut Dharma. Hal ini membantu membangun kedamaian dalam diri, memperkuat disiplin spiritual, dan menjadi jalan menuju pembebasan atau moksha. Lanjut ke soal 16, yaitu jelaskan pengertian korupsi menurut pandangan umum dan bagaimana agama Hindu memandang tingkat korupsi tersebut. Sertakan kutipan sloka atau ajaran suci Hindu yang relevan. Secara umum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, biasanya dengan cara curang atau tidak jujur seperti suap, penggelapan, atau manipulasi. Korupsi merugikan banyak orang, menghancurkan keadilan, dan menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam pandangan Hindu, korupsi adalah perbuatan adharma tidak sesuai kebenaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Agama Hindu menekankan bahwa segala perbuatan buruk akan menimbulkan karma negatif yang dipertanggungjawabkan. Sloka yang relevan yaitu Adar
Mika Naruyohi Yasya, Capya Nirtam Danam, Himsa Artascha, Ye Nityam Neha, Sa Sukam Medate. Manawa Dharma Sastra 4:170. Artinya hidup penuh dosa apabila mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak sah. Orang yang hidup selalu gembira bila dapat menyakiti orang lain. Orang yang demikian itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya dunia ini maupun dunia lain. Lanjut ke soal 17, yaitu bagaimana nilai-nilai dharma dalam agama Hindu dapat dijadikan dasar untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jelaskan dengan contoh nyata dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dharma dalam agama Hindu seperti kejujuran, tanggung jawab, kesadaran moral, dan pengendalian diri dapat menjadi landasan kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dharma menuntun manusia untuk bertindak benar dan adil sesuai dengan aturan moral dan spiritual. Jika nilai ini dijalankan sejak dini, maka seseorang akan malu dan takut melakukan tindakan curang karena sadar akan akibat karmanya. Contoh nyata dalam kehidupan masyarakat adalah pejabat yang jujur dan menolak suap karena meyakini bahwa uang haram akan membawa penderitaan. Masyarakat yang hidup berdasarkan dharma akan saling mengawasi dan tidak membiarkan korupsi tumbuh karena sadar itu melanggar nilai kebenaran. Soal ke-18. Ajaran Trikaya Parisuddha mengajarkan pentingnya pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Jelaskan bagaimana penerapan Trikaya Parisuddha dapat menjadi benteng moral terhadap tindakan korupsi. Trikaya Parisuddha mengajarkan agar manusia menjaga kesucian dalam pikiran, manacika perkataan, wacika, dan perbuatan kaika. Dalam konteks pencegahan korupsi, ajaran ini menjadi benteng moral karena melatih seseorang untuk berpikir jujur, berkata benar, dan bertindak bersih. Jika seseorang berpikir bahwa korupsi adalah dosa dan merugikan banyak orang, maka ia tidak akan tergoda. Ucapan yang benar akan mendorongnya menolak ajakan untuk berbuat curang, dan tindakan yang suci membuatnya bekerja dengan tulus dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan Trikaya Parisuddha, seseorang membentengi diri dari godaan korupsi, karena seluruh aspeknya dilandasi oleh kesadaran moral dan spiritual. Soal ke-19. Dalam teks suci Sara Samuscaya dinyatakan bahwa ada jalan menuju kehancuran melalui kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Jelaskan makna kutipan tersebut dalam hubungan dengan fenomena korupsi masa kini. Kutipan dari teks Sara Samuscaya itu menegaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar seperti menipu, mencuri, atau korupsi tidak membawa kebahagiaan, tetapi justru mendatangkan kehancuran. Kekayaan semacam itu melahirkan keserakahan, merusak moral, memicu penderitaan bagi orang lain, dan pada akhirnya menghancurkan perilaku secara sosial, hukum maupun spiritual. Dalam konteks masa kini, korupsi sering dilakukan demi harta atau kekuasaan. Namun justru menjerumuskan pelakunya ke dalam aib, hukuman, dan penyesalan. Ajaran ini mengingatkan bahwa kekayaan yang diperoleh secara dharmika atau benar yang membawa berkah dan ketenangan batin. Lanjut ke soal 20. Menurut ajaran Karmapala, setiap tindakan akan mendapatkan akibatnya. Bagaimana ajaran Karmapala menjadi peringatan bagi para pelaku korupsi menurut Hindu? Jelaskan secara mendalam. Nah, ajaran Karmapala menyatakan bahwa setiap tindakan baik atau buruk pasti akan membuahkan hasil atau pahala yang setimpal, entah di kehidupan sekarang atau yang akan datang. Dalam konteks korupsi, ajaran ini menjadi peringkat serius bahwa perbuatan curang seperti menyalahgunakan jabatan, mengambil hak orang lain, atau memperkaya diri secara tidak sah akan mendatangkan akibat buruk baik secara hukum duniawi maupun dalam hukum spiritual. Bagi pelaku korupsi, karma buruk akan menempel dan menghasilkan penderitaan. Bisa berupa kehancuran, reputasi, kehilangan harta, konflik batin, penderitaan keluarga, bahkan kelahiran kembali dalam kondisi lebih menderita. Meskipun mungkin lolos dari hukuman manusia, hukum karma tidak bisa dihindari. Sebaliknya, orang yang tetap jujur dan dharmika meski tergoda oleh peluang curang akan memetik karma baik dan kedamaian batin. Karena itu Karmapala mengajarkan bahwa keadilan Tuhan berjalan pasti dan mengajak semua orang untuk berpikir jauh ke depan sebelum berbuat. Baik, sekian pembahasan soal esai UAS Agama Hindu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.